Kayaknya bukan cuman produk deh yang harus kita boikot, tapi kedua orang ini juga yang telah mentertawakan dan mengatakan bahwa bukan seolah-olah, memang tindakan boikot itu sia-sia. Hola netizen yang tercinta, Indah G dan Coki Pardede mendadak menjadi sorotan publik lantaran ulahnya yang menertawakan aksi boikot produk Israel yang tengah marak belakangan ini. Dalam video yang beredar, Indah G bertanya pada Coki mengenai salah satu brand kopi yang diduga ikut mendukung agresi Israel terhadap Palestina. Seakan tanpa beban apapun, Coki lantas dengan enteng menjawab kalau dirinya masih meminum kopi yang dimaksud Indah, bahkan hampir setiap hari. Mendengar jawaban Coki, Indah langsung tertawa lepas. Coki menyinggung mengenai aksi boikot yang menurutnya tidak berdampak signifikan. Atas ulahnya, Indah G dan Coki jadi sasaran amarah netizen yang budiman karena dianggap tidak peka dengan penderitaan warga Palestina. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Itu di Starbucks. Kalau saya beli juga nggak mau mempersulit diri gue dengan nggak bisa minum kopi. Karena gue tahu dengan tidak minum kopi itu juga nggak akan mengubah apa-apa. Tidak berdampak. Ateis gak ada tak. Sekali mereka membayar pajak berjuta-juta dolar Amerika, bermiliar-miliar rupiah itu dari makanan minuman di perut bodoh Anda itu. Senjata dan peralatan berat diberikan pajaknya. Satu seruput kopi yang Anda minum itu jadi satu peluru pajak. Tidak berdampak. Satu peluru bisa menjadi satu nyawa. Ini menunjukkan bahwa ateis itu nggak ada otak, kan? Jujur, gue dari tadi nontonin video tersebut, terus gue tuh mikirin apakah emang selera humor gue yang terlalu rendah, sampai di titik gue tuh tidak memahami di mana lucunya gitu menertawakan suatu gerakan boikot yang digunakan untuk membela korban Palestina. Bener deh, gue tuh mencoba banget ngikutin mereka berdua gitu ya, untuk open-minded gitu, untuk berpikiran terbuka gitu, untuk memiliki kemampuan diskursus tentang hal-hal yang sulit dibicarakan. Tapi tetap gue nggak nemu lucunya tuh di mana, dan apa yang diketawain tuh nggak terlalu paham. Mungkin ya itu tadi ya, karena IQ gue tuh, emotional intelligence gue tuh sangat-sangat rendah kali ya, dibandingkan sama orang-orang ini yang memiliki privilege tinggi, yang ngerasa kalau misalnya dunia itu ya ada di keliling mereka gitu. Soalnya yang gue pahamin, tentu untuk boikot ataupun tidak itu adalah pilihan pribadi. Tapi untuk mencemooh gerakan tersebut gitu, yang sebenarnya sudah terlihat efektivitas pembuktiannya dari berbagai macam laporan, tapi enggak sih, kayaknya tuh mereka berdua deh yang benar, masyarakat yang salah, masyarakat nih yang kurang open-minded. Tapi nggak apa-apa sih, gue pikiran tertutup tapi gue berusaha untuk tidak mencemooh pilihan orang gitu, atau suatu gerakan positif terhadap konflik yang terjadi. Nggak tahu ya, itu cuma perasaan pribadi aja sih, dan tentu kalian harus paham kalau selera humor gue tuh sangat-sangat rendah, jadi gue nggak ngerti tuh leluconnya ada di mana. Gue nggak ngerti sih, maksudnya apa yang lucu sampai lu ketawa sampai segila itu? Kayak, is it a joke? I don't think so. Kalau lu ngerasa tidak melakukan boykot dan berpikir bahwa nggak ada tuh yang impact, ya udah. Tapi setidaknya lu bisa berempati nggak sih? Berempati nggak sih? Atau ini deh, si Mbak Indah yang paling full literasi. Masih inget nggak kasus lo yang gara-gara nggak baca, sok-sok speak up kemarin, terus malu-maluin? Sekarang lu ketawa terbahak-bahak paling besar. Maksud gue, lu baca nggak? Lu ngerti nggak konteksnya nih Palestina nih? Dan lu baca nggak sih gerakan boykot ini tuh sudah se-impactful apa gitu? Dan lu masih ketawa. Honestly, aku adalah salah satu orang yang masih melakukan boykot sampai sekarang. I love Starbucks. I love good coffee. Aku juga seneng sekali sama KFC. Bahkan ada beberapa temanku yang kerja di sana. Mungkin aku tidak speak up dan seribut kamu ya, tapi
I do boycott consistently sampai hari ini. So, kalau Anda merasa hal itu adalah sesuatu yang lucu, can you keep it for yourself? I mean, dengan menunjukkan video seperti itu, kamu makin mendemokan bahwa kamu gak punya hati sih. Kayaknya bukan cuman produk deh yang harus kita boykot, tapi kedua orang ini juga yang telah mentertawakan dan mengatakan bahwa seolah-olah memang tindakan boykot itu sia-sia, kata mereka, dan mereka tertawa terbahak-bahak sekali. Yang satu perempuan yang kalau kata netizen sih paling open-minded, yang apa-apa tuh harus sesuai rules atau pandangan dia, dan yang satu lagi seorang laki-laki yang bangga terhadap keateisannya atau keagnostikannya, padahal dia tinggal di negara yang berasaskan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua orang ini mengatakan tindakan boykot itu sia-sia, padahal sudah jelas nih saya lampirkan. Makanya gini, dua orang ini kan merasa dirinya itu ya pintar, open-minded lah. Tapi mengapa tidak mengerti apa yang disebut war funding system? War funding system ini adalah sistem yang dimana tax atau pajak dari produk tersebut ada berapa persen untuk membiayai genosida atau perang yang terjadi. Mereka tuh ketawa tuh puas banget gitu loh. Puas banget ketawa. Seolah-olah tindakan boykot ini adalah tindakan yang bodoh, sia-sia, yang bener-bener bodoh deh. Kayak ketawanya tuh puas banget, apalagi yang cewek tuh ya. Padahal yang mereka kan mencap diri sebagai orang yang open-minded. Tindakan yang seperti itu justru adalah tindakan yang close-minded, karena tidak menghargai pendapat orang lain, tidak menghargai pandangan orang lain. Itu adalah contoh close-minded, apalagi tidak peduli terhadap kemanusiaan. Mereka tuh ya, orang-orang si paling open-minded itu pasti selalu berbicara soal equality. Dasarnya saja humanity mereka tidak paham. Jadi kalau dasarnya, tiangnya humanity ini, soal kemanusiaan ini mereka tidak paham, ya jangan bicara equality. Karena dasarnya saja, kemanusiaannya saja mereka tidak paham. Jadi saran saya, simple sih, untuk orang-orang yang belum bisa memboikot, hargai kami yang berkeyakinan bahwa boikot itu adalah tindakan yang penting dan harus dilakukan. Hargai tindakan itu, kan open-minded, bener gak? Nah, untuk kami, untuk kita yang memboikot juga pasti menghargai kalian semua yang gak bacot, yang belum bisa meninggalkan suatu produk yang diboikot, belum bisa memboikot karena mungkin butuh pada produk-produk yang kebetulan masuk ke daftar boikot ini, masih butuh, masih gak bisa kalau ninggalin produk ini, masih butuh nih untuk diri ini. Gak masalah, it's okay. Tapi ya tadi, jangan bacot. Dan jangan mengetawakan yang benar-benar merendahkan orang-orang yang melakukan tindakan boikot, merendahkan aksi kemanusiaan ini, merendahkan hal-hal yang tidak sejalan dengan mereka. Itu jangan. Jadi sebenarnya di sini yang close-minded itu siapa?